Yohanes Dilarsanto, VK kategori Agri Semarang. Saya ketamuan tamu istimewa Ibu Lisa, lalu Pak Doni dan Bu Lili, suami istri mereka penyintas COVID. Mari kita bincang-bincang apa yang Pak Doni alami ketika terkena COVID-19. Tanggal 30 Juni waktu itu saya jatuh tempo untuk cek medis di rumah sakit untuk bulanan, kontrol bulanan. Sakit apa? Saya diabetes mellitus loh. Oke. Nah, kemudian kok pada saat cek ditanya oleh suster bahwa ada keluhan apa, Pak? Saya ada keluhan flu, batuk, pilek, seperti itu, dan badan saya demam. Nah, langsung saya disuruh keluar itu. Jadi tidak bersatu dengan pasien-pasien lainnya, tapi di luar. Dokter Lisa pun memeriksa saya di luar. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya seluruh rumah saya sudah positif COVID, seperti itu. Nah, dari situ Dokter Lisa menyarankan untuk membeli beberapa vitamin untuk mengobati COVID-nya supaya memperingan gejalanya, karena komorbid diabetes untuk COVID itu cukup berbahaya. Ternyata kondisi itu makin lama makin memburuk karena posisinya saya nggak mau makan. Nah, makin memburuk itu saya akhirnya harus masuk ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Kondisinya ringan, sedang, berat? Saya baru tahu kalau kondisi saya berat setelah saya sembuh, Romo. Karena Dokter Lisa tidak memberikan informasi, karena mungkin saya lihat kalau misalnya saya diberikan informasi di depan, mungkin saya bisa langsung psikisnya turun, benar-benar drop gitu. Nah, pada saat di rumah sakit, istilahnya gimana ya, mengalami beberapa pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu pada saat itu COVID saya termasuk enteng atau berat. Saya nggak tahu. Cuma kondisi saya benar-benar sampai titik yang paling bawah, nggak nafsu apapun. Jadi posisinya sampai saya sudah hampir menyerah untuk hidup ini, karena memang sudah lemes banget dan nggak ada gairah untuk hidup. Saya sampai udah pamit sama istri, sudah pamit sama anak-anak pada ngomong, Papa pasti sembuh gitu. Tapi saya bilang, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Nah, pada saat di rumah sakit itu, yang luar biasa yang saya rasakan, pada hari pertama, saya masuk dengan saturasi 87. 87 itu sudah mengkhawatirkan. Dokter Lisa sudah bilang kalau di bawah 90 itu sudah warning. Nanti di 80 nanti harus pakai alat bantu nafas. Waduh, saya takut banget itu alat bantu nafas. Nah, saya pergi ke rumah sakit, saya hanya di oksigen ya. Nah, pada saat itu sehari kemudian saya mendapatkan kamar isolasi. Kamar isolasi itu yang membuat saya banyak pengalaman rohani. Dari situ hari kedua saya menginap di rumah sakit, itu kondisinya adalah jiwa saya keluar dari raga saya. Jadi benar-benar lepas. Merasa begitu ya? Merasa seperti itu. Pada saat itu sekitar antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Di subuh itu saya merasa bahwa saya bisa terbang, melayang, melihat rumah sakit yang menerima pasien COVID. Saya ke Bethesda, saya ke Panti lihat Sarjito, akhirnya saya pulang ke rumah, lihat anak dan istri yang sudah tidur. Jadi posisinya kok aneh ya, saya kok bisa pulang ke rumah dalam sekejap ya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu ada semacam jaring laba-laba yang mengikat tubuh saya. Itu menarik saya kembali lagi ke raga saya. Nah, saya cuma heran, kok bisa kalau ditarik itu nggak seperti ditarik biasa ya, jualannya cepet banget loh, zuut itu masuk langsung ke badan lagi. Nah, di situ saya pada saat itu tuh tersadar, benar-benar sadar dan langsung bangun. Di lidah saya itu tuh kok ada yang ganjil apa ya? Kebetulan saya pakai baju hitam kayak Romo yang sekarang ya. Saya pakai baju saya lap lidah saya. Itu ada semacam kayak mie gitu. Jadi posisinya kayak jaring laba-laba banyak gitu, menggumpal kayak mie gitu. Ada di tengah-tengah lidah. Ini apa? Nah, hari berikutnya, pada saat itu hari ketiga ya saya di rumah sakit. Pada saat saya tertidur,
saya didatangi seseorang Romo. Orang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi posisinya benar-benar perwujudannya seorang laki-laki ganteng. Benar-benar Yesus turun dan dia bilang bahwa, Doni, saya beri kamu obat. Ini adalah 10 paket obat COVID. Semua orang yang memakan obat ini akan sembuh total dari COVID. Dalam hati saya, aduh puji Tuhan, senang banget. Aku punya kesempatan buat sembuh gitu loh. Karena apa? Badan ini sudah nggak kuat, sudah lemah sekali dan saya butuh kesembuhan, butuh obat. Setelah itu Tuhan Yesus pergi. Obat 10 paket obat COVID ini saya genggam. Nah pada saat itu ada beberapa orang berbondong-bondong datang pada saya. Semuanya orang yang sakit COVID. Dan mereka sakitnya bukan COVID yang ringan ya, sakit yang parah. Mereka memohon supaya diberikan obat COVID. Saya bagikan Romo. Saya pikir 10 saya pakai 1, 9 bisa saya berikan ke orang. Saya bagikan satu persatu. Pas 9 orang habis obatnya. Nah, saya pikir, wah puji Tuhan, aku masih kebagian 1. Aku masih punya peluang untuk sembuh ya Tuhan. Nah, dari situ tiba-tiba datang lagi 1. Dia bilang bahwa tolong saya butuh obat itu, kalau enggak nyawa saya nggak akan tertolong. Karena saya nggak sampai hati melihat orang itu. Akhirnya bagian yang seharusnya saya konsumsi itu saya berikan kepada orang itu. Karena saya berpikir bahwa orang ini lebih membutuhkan daripada saya. Nah, pada saat saya tersadar di pagi hari, aneh Romo, ada sepanjang kertas kecil nempel di langit-langit mulut. Dicungkil pakai tangan pun nggak bisa lepas. Di lidah, pakai lidah juga nggak bisa lepas. Tapi perlahan kotak kertas itu meresap masuk ke dalam dan hilang. Ternyata setelah saya resapi, saya semalam dicobai oleh Yesus. Karena apa? Apakah kamu merasa iba dengan orang yang kesakitan? Apakah kamu memberikan bagianmu kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengesampingkan kebutuhanmu pribadi? Dan saya lolos dari ujian Tuhan. Malam itu juga saya tidur lagi. Ada seseorang yang datang di mimpi saya. Itu dia bilang, kamu pulang, kamu sudah sembuh. Kamar ini akan dipakai untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kamu tidak boleh berlama-lama di sini. Saya sadar langsung ngomong, dan saat itu saya lihat jam 2 pagi Romo. Jam 2 pagi. Kebetulan kan ada yang nunggu ya, pegawai saya yang nunggu ya. Saya langsung bangunin pegawai saya, Mas, kita pulang yuk. Sekarang juga kita pulang. Aku bilang, dia kebingungan karena apa? Pak, ini jam 2 pagi loh Pak. Masa kita pulang, tunggu besok ya Pak ya sampai dokternya datang. Dia bilang gitu, tunggu besok. Saya sudah sembuh. Saya bilang, saya sudah sembuh. Itu hari keberapa? Hari keempat. Oh, 4 hari di rumah sakit. Iya. Sekitar jam 5 itu dia telepon mengatakan bahwa dia ingin pulang. Dan saya kaget, kondisi waktu malamnya saya datang aja masih lemes, mau bangun untuk ke kamar mandi aja masih belum bisa sendiri. Kok mau pulang? Kan aneh, saya bilang gitu. Terus dia cerita. Akhirnya saya bilang sama Pak Doni, ya nanti tunggu dokter, kalau memang dokter memperbolehkan pulang, ya kita pulang, saya bilang gitu. Nah setelah itu berjalan seperti biasa. Pagi suster datang untuk visit, suntik, memberikan obat dan lain-lain. Nah dari suster bilang bahwa Pak, ada rencana pulang ya Pak ya? Iya Sus, saya mau pulang, saya sudah sembuh. Itu luar biasa karena hanya beberapa hari saja saya di rumah sakit saya sembuh. Nah akhirnya sorenya dokternya visit dan menyatakan, Pak, boleh pulang. Dan luar biasanya lagi Romo, saya kan di foto torak. Dari awal saya di foto torak itu sudah putih semua Romo. Tapi pada saat kepulangan saya yang hanya berselang 3-4 hari itu, paru-paru saya normal dan semuanya hitam. Nah dari diizinkan oleh dokter itu pulang, sore itu juga saya pulang ke rumah. Saya happy banget udah bisa pulang ke rumah dan ternyata memang
harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 1 minggu sebagai penyesuaian, istilahnya untuk pemulihan. Ya. Nah seperti itu Romo. Jadi ternyata memang menakutkan sih, kadang-kadang memang menakutkan. Tapi kalau kita berserah diri sama Tuhan 100%, saya yakin semua pasti diselamatkan. Oke.